kalian pernah mendengar bunyi petir yang memekakan telingamu. Petir menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kamu hayati keberadaannya. Petir merupakan salah satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Beda potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Jika awan kelebihan elektron berada di atas sebuah gedung, gedung akan loncatan elektron terjadi dari awan ke atap gedung karena adanya gaya tarik-menarik antara keduanya. Peristiwa ini menyebabkan gedung disambar petir. Nah, inilah merupakan salah satu dari contoh listrik statis. Selain terjadinya petir, contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari terjadi pada gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, kenapa rambut si anak itu bisa tertarik oleh perosotannya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua yaitu kenapa balon bisa tertarik oleh bulu kucing. Terus gambar yang ketiga, ini di sini ada gambar ibu dan anak menyentuh sebuah logam. Ternyata rambutnya menjadi terangkat. Gambar yang berikutnya yaitu ada balon. Balon bisa menarik rambut ya terangkat. Dan yang berikutnya ada fenomena yaitu mistar dapat menarik sobekan kertas yang dipotong kecil-kecil. Yang berikutnya lagi yaitu ada sisir yang bisa mengangkat kertas yang disobek kecil-kecil. Ini semuanya merupakan salah satu contoh dari fenomena alam yang berhubungan dengan listrik statis. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak kita sadari yang berhubungan dengan listrik statis. Listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Akan tetapi jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu yang cukup singkat untuk berpindah. Atau secara simpelnya, listrik statis yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak tapi berpindah dan biasanya terdapat pada benda-benda yang bermuatan listrik. Jadi, pada elektrostatika muatannya tidak mengalir. Dapat dikatakan juga listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik muatannya saling berpindah tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron. Pernahkah kalian melihat atau bahkan praktikum tentang menggosok penggaris plastik ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron. Semua zat itu tersusun atas atom-atom, setiap atomnya tersusun atas inti atom, yang di dalamnya terdapat proton dan neutron. Dan inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif disebut proton, sedangkan yang negatif disebut elektron. Benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan. Apabila kedua benda bermuatannya berbeda, maka akan tarik-menarik. Tetapi jika muatannya sama, maka akan tolak-menolak. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Misalnya sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif. Karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir. Menurut Coulomb yang disebut dengan hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan
sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Apabila muatannya sama, yaitu yang dipasang pada jarak tertentu, misalnya antara positif dan positif, maka ini akan mendapatkan gaya tolak. Dan apabila muatannya berbeda, misalkan positif dan negatif, maka ini akan mendapatkan gaya tarik. Gaya tolak dan gaya tarik ini disebut dengan namanya gaya kolom. Di mana gaya kolom adalah gaya tarik-menarik untuk muatannya berbeda jenis atau tolak-menolak untuk muatannya sama antara dua muatan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K sendiri itu sama dengan 1/4 pi dikali epsilon 0. Dengan F sama dengan gaya kolom, satuannya Newton, Q yaitu muatan, satuannya kolom, R yaitu jarak, satuan meter, K itu sudah ketetapan besarnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Kita perhatikan gambarnya. Jarak dari Q1 ke Q2 itu 3 cm dan dari Q2 ke Q3 juga 3 cm. Karena satuannya dalam senti, kita ubah ke dalam meter. Menjadi jarak dari Q2 ke Q1 menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jarak dari Q2 ke Q3 menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita perhatikan gambarnya, di mana Q1 besarnya 1 mikrokolom, muatannya positif, diubah ke dalam kolom dikali 10 pangkat min 6. Q2 besarnya 2 mikrokolom, muatannya negatif, diubah ke dalam kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 besarnya 3 mikrokolom, diubah ke kolom menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kita lihat ditanyakannya, yaitu F2 dan arahnya. Kita coba bahas. Yang ditanyakannya yaitu besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 dan Q3. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan F2 sama dengan 23, arahnya ke kanan, maka tandanya positif. F21 arahnya ke kiri, makanya negatif. Jadi F2 sama dengan F23 dikurangi F21 sama dengan F23 itu K Q2 Q3 dibagi R23 dikuadratkan. F21 sama dengan K Q2 Q1 per R21 dikuadratkan. Karena K nilainya sama, Q2 nilainya sama, maka ini dikeluarkan ya untuk mempermudah perhitungan. Tinggal Q3 per R21 dikuadratkan dikurangi Q1 per R23 dikuadratkan. K besarnya sudah ketetapan 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Q3-nya 3 kali 10 pangkat min 6, Q1-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Jarak dari 2 ke 1 yaitu ini ya, 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jarak dari 2 ke 3 yang ini yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. 9 dikali 2 18, 9 dikurangi 6 3. Yang ini diselesaikan dulu yang bawah. 3 dikali 3 9, min 2 dikali 2 min 4. Yang ini 3 dikali 3 9, min 2 dikali 2 min 4. Maka kita lanjutkan, karena ini sama penyebutnya, ini bisa langsung dikurangkan. 3 dikurangi 1, 2, ini tetap ditulis kembali kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang ininya ditulis yaitu 9 kali 10 pangkat min 4. Kita selesaikan yang eksponen ini, di mana ini min 6, 10 pangkat min 6, yang ini naik ke atas, dikali 10 pangkat 4, jadi ini asalnya negatif, naik ke atas jadi positif. Karena ini perkalian,
maka eksponennya ini dijumlahkan. Min 6 ditambah 4 jadi min 2. Maka ini jadi 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 2. Kita lanjutkan. Ini 18 tulis kembali. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Dari sini ya. Dibagi 9. 18 dibagi 9 2. 2 dikali 2 4. Yang ini tadi 3 dikurangi 2 jadi 1. Maka F2 besarnya yaitu 40 Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Dua muatan A dan B berjarak 10 cm. Satu dengan yang lain. QA 16 mikrokolom, QB min 18 mikrokolom. Jika muatan QC sama dengan 2 mikrokolom diletakkan di antara A dan B, berjarak 4 cm dari A, maka tentukan gaya yang dimuat oleh muatan QC. Kita lihat gambarnya dulu. A ke B itu jaraknya 10 cm. Dari A ke C jaraknya 4 cm. Karena di sini jarak A ke B-nya 10 cm, sedangkan A ke C 4 cm, maka C ke B jaraknya yaitu 10 dikurangi 4 jadi 6 cm. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Maka FC sama dengan FAC ditambah FBC. Kenapa di sini ditambah? Karena kita lihat C jika didekatkan ke A muatannya sama, maka C ini ditolak oleh A yang arahnya ke kanan. Artinya si C ini mendapatkan gaya tolak dari A besarnya FAC. C didekatkan ke B mendapat gaya tarikan yang arahnya ke kanan, besarnya FBC. Maka di sininya ditambah. Jadi FAC ditambah FBC sama dengan kita masukkan K QA QC per jarak dari A ke C dikuadratkan. Ditambah K QB QC per R jarak dari B C dikuadratkan. Karena K-nya sama, kita keluarkan. QC-nya juga sama, kita keluarkan. Maka K QC dikali QA per RAC kuadrat ditambah QB per RBC kuadrat. Kita masukkan angkanya. K besarnya 9 kali 10 pangkat 9. QC besarnya 2 mikrokolom dirubah ke kolom jadi 2 kali 10 pangkat min 6. QA 16 mikrokolom dirubah ke kolom jadi 16 kali 10 pangkat min 6. QB 8 mikrokolom dirubah ke kolom menjadi 18 kali 10 pangkat min 6. Jarak dari A ke C 4 cm diubah ke meter jadi 10 pangkat min dikali 10 pangkat min 2. Maka besarnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. RBC jarak dari B ke C yaitu 6 cm dirubah ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. 9 dikali 2 18, 9 dikurangi 6 3. 16 dikali 10 pangkat min 6 tulis kembali. 4 dikali 4 16, min 2 dikali 2 min 4. 18-nya tulis kembali. 6 dikali 6 36 dikali min 2 dikali 2 yaitu min 4. Jadi dikali 10 pangkat min 4. Kita selesaikan. FC sama dengan ini ditulis kembali 18 kali 10 pangkat 3. Kemudian 16 dibagi 16 1. Ini naik ke atas. 16 ditambah 4 menjadi min 2. Ini dibagi 0,5. Ini naik ke atas min 4-nya ya, jadi positif 4, jadi min 6 ditambah 4 jadi min 2. Sekarang kita jumlahkan karena ini sudah sama. 1 ditambah 0,5 berarti 1,5 kali 18 27. Ini 3, kalau penjumlahan ini eksponennya tetap jadi min 2 ya. Jadi tadi 1,5 dikali 10 pangkat min 2. 3 dikurangi 2 jadi 1. Maka 27 dikali 10 pangkat 1 atau 27 dikali 10 jadi 270. Maka besarnya FC yaitu 270 Newton.
Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik, baik positif atau proton maupun muatan negatif atau elektron, yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Arah medan listrik dapat digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik seperti pada gambar di bawah, yaitu keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Nah, ini gambarnya ya. Kita perhatikan untuk yang gambar yang pertama itu muatannya positif. Maka tanda panahnya menunjukkan bahwa medan listrik keluar dari kutub positif, kemudian menuju ke kutub negatif, yaitu gambar yang kedua. Di mana di sana gambar yang kedua kan kutubnya negatif, maka arah panahnya masuk ke kutub negatif. Nah, kemudian gambar yang ketiga sudah terlihat jadi garis-garis gaya listrik yang menandakan bahwa arah medan listrik itu keluar dari kutub positif yang warna merah dan masuk ke kutub negatif yang warna putih. Besarnya medan listrik disebut kuat medan listrik yang dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q kecil, di mana E sama dengan K, Q kali Q dibagi R dikuadratkan, ini yaitu F ya, dibagi Q. Nah, Q yang ini dicoret, maka E sama dengan K Q per R dikuadratkan. Di mana E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, Q besar sama dengan muatan sumber, satuannya Coulomb, Q kecil yaitu muatan yang diuji, satuannya Coulomb, R sama dengan jarak dari benda atau dari muatan, satuannya meter, F yaitu gaya Coulomb, satuannya Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat min 2 dan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Maka tentukan kuat medan listrik di titik C. Pembahasannya, perhatikan gambar berikut. QA sama dengan 300 mikrocoulomb, muatannya positif, dari A ke B jaraknya 40 cm. QB 600 mikrocoulomb, muatannya positif, jarak dari B ke C yaitu 20 cm. Maka yang pertama kita selesaikan, kita hitung jaraknya dulu ya. Jarak dari A ke C itu 40 ditambah 20. Jadi 60 itu 60 kita tulis 6 kali 10 pangkat 1. Dari senti diubah ke meter jadi kali 10 pangkat min 2. Maka dari A ke C itu jaraknya 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian jarak dari B ke C yaitu 20 atau kita tulis 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 diubah ke meter dari senti. Maka jadi 2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian untuk muatannya ya, QA 300 mikrocoulomb dirubah ke coulomb yaitu 3 kali 10 pangkat 2, ini kan 300 ya, dikali 10 pangkat min 6 dirubah ke coulomb maka jadi 3 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Ini 2 dikurangi 6 jadi min 4 coulomb. Kemudian QB-nya 600 mikrocoulomb dirubah ke coulomb jadi 6 kali 10 pangkat 2, ini kan jadi 600 ya, dikali 10 pangkat min 6 dirubah ke coulomb maka 2 dikurangi 6 jadi min 4. Jadi QB besarnya 6 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanyakannya yaitu EC. Di mana EC sama dengan EA ditambah EB. Kenapa dijumlahkan? Karena semuanya mengarah ke kanan. EA sama dengan K QA per RA kuadrat, EB K QB per RB kuadrat. Kita masukkan angkanya, K-nya sama, jadi keluarkan, yaitu besarnya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 3 kali 10 pangkat min 4, RA-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ditambah
QB-nya 6 kali 10 pangkat min 4 dan RB-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian ini 6 dikuadratkan 36, min 1 dikali 2 min 2, kemudian ini 2 dikali 2 4, dan min 1 dikali 2 yaitu min 2. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan, maka kita selesaikan satu-satu. 3 dibagi 36 yaitu 0,08, kemudian 6 dibagi 4 yaitu 1,5. Ininya yang ini naik ke atas ya, yang ini min 4, ya 10 pangkat min 4 dikali yang ini naik ke atas menjadi 2, jadi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 2 artinya min 4 ditambah 2 yaitu jadi min 2. Maka di sini yang ini 10 pangkat min 4 dan ini 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 2 dari sini ya, jadi min 4 ditambah 2 jadi min 2 ditambah ini, yang ini sama seperti yang ini yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Kita selesaikan 0,08 ditambah 1,5 ya, jadi 1,58 dikalikan 9 14,2. Yang ini 9 dikurangi 2 yaitu jadi 7. Maka EC-nya yaitu 14,2 kali 10 pangkat 7 Newton meter per kolom.